wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas. Hari ini saya Naila Wijaya akan menemani kita di podcast Osaka hari ini untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan teman dari 19 yang prestasinya luar biasa nih. Hari ini namanya Road to Achievement, kunci menjadi pelajar berprestasi. Jadi nggak usah diulangi lagi kalau misalnya tamu kita hari ini luar biasa berprestasi. Jadi let's go, kita sharing-sharing ya. Boleh dong perkenalan diri dulu dan kesibukannya hari ini apa aja? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaira Harishifa Zaberi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 9 Cordoba dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Saya adalah salah satu siswi yang berprestasi di non-akademik, yaitu di bidang wushu, bisa juga di kickboxing dan juga tarung bebas Indonesia. Namun sekarang saya lagi fokus di BCM MMA Gresik. Wih, banyak ya. Iya. Zaira ya panggilannya ya? Iya, Zaira. Oke, banyak nih tadi. Iya. Awalnya kamu di cabur mana dulu nih? Dan awal joinnya gimana tuh? Awalnya saya tuh berawal dari wushu sanda terlebih dahulu. Tapi yang fight ya, kan wushu sanda ada dua tuh. Ada yang seni sama yang fight. Namun saya yang di fightnya. Saya awal mulanya kalau untuk latihan dari TKB. Ya sekitar umur 5 tahun sampai 6 tahun. Oh, berarti udah dari kecil. Dari kecil. Namun mulai bertandingnya itu dari tahun 2019. Sekitar kelas 2 SD ya. Di Ngawi sih waktu itu kebetulan di Prof. Wushu Sanda. Oke. Alhamdulillah sih menang ya. Berarti awalnya itu diikutin mama les atau ada ekstra gimana? Awalnya sih diikutin. Mama tahu dari sosmed waktu itu Gitu. diikutin gitu. Apa tuh bedanya fight sama seni dan kenapa kamu milih yang fight? Lebih seru aja sih Kak sebenarnya. Kalau seni itu kan cuma kayak ya menari-menari, lebih luas gitu istilahnya. Namun kalau fight kayak lebih seru aja. Lebih menantang Lebih ya? menantang, lebih menarik gitu. Okay. Soalnya saya juga orangnya kaku. Oh gitu. Lebih enak. Terus katanya tadi ada beberapa cabur lain. Iya, Nah betul. itu kenapa tuh bisa dari wushu terus abis itu pindah ke cabur lain? Untuk mencari jam terbang aja sih Kak. Dan juga untuk menambah medali of course. Dan ya ada alhamdulillah sih di beberapa bidang yang saya pernah ikuti di kejuaraannya itu juga alhamdulillah emas semua. Oh, Cuma juara 2 sih, 2 kali juara 2. Sisanya emas semua alhamdulillah. Berarti itu akumulasi dari 3 cabur. Iya, 4. Oh 4. Yes. Oh berarti kamu 4 ini sekaligus. Iya, wushu sanda, kickboxing, tarung bebas Indonesia dan di BCM. Keren loh. Itu berarti semuanya dijalani dalam satu waktu bersamaan. Enggak sih sebenarnya. Cuman bertandingnya kan beda-beda waktu biasanya. Namun latihannya itu ada jadwalnya. Biasanya hari Senin itu wushu, terus hari Selasa TBI dan lain-lain. Soalnya kan rata-rata tuh tekniknya sama. Oh, cuman berbeda sedikit-sedikit saja. Basicnya sama nih. Basicnya sama. Tapi kamu paling enjoy di mana sih? Paling enjoy sih sebenarnya di wushu sanda dan di BCA. Cuman saya sekarang lagi fokus di MMA, jadi saya lebih enjoynya di MMA sekarang. Oh, oke. Berarti dari TKB sampai sekarang itu jam terbangnya udah banyak di situ ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, kan tadi kan kamu udah cerita banyak prestasinya, terus cabur yang diikuti juga banyak ya. Kira-kira ada gak sih, aku pengen tahu nih support system kamu nih dari orang tua sama dari sekolah, boleh dong diceritain? Alhamdulillah sih kedua orang tua saya support ya, dan juga abang dan adik saya juga support. Kayak selalu mengikuti saya bertanding kemanapun, terus untuk memberi motivasi dan nasihat juga. Dan untuk sekolah juga sangat membantu saya sekali, support sistemnya sangat full dan memotivasi saya juga. Terima kasih Pak Yugo sebagai kepala sekolah, dan terima kasih juga untuk wali kelas saya dari kelas 7 sampai kelas 9. Yaitu Bu Leli, Bu Putri, dan Bu Bulan. Terima kasih. Keren sekali. Berarti kamu ada nggak nih, ada misalnya kamu punya abang ya tadi ya? Ya. Bilang, itu juga di cabur yang sama? Oh enggak, abang cuma biasa aja. Cuma aku seorang saja. Oh, kirain kamu dapat motivasi nih dari keluarga, udah ada yang pernah join juga. Berarti kamu awal join itu nggak ada kayak role model gitu ya? Enggak, dari diri sendiri sih. Oh, keren banget loh. Terus pernah nggak sih kayak rasanya udah bosen banget, terus kamu kayak udah banyak terlalu latihan, terus kamu merasa kayak kayaknya aku capek banget nih di sini. Pernah nggak sih? Pernah sih Kak.
Cuman biasanya kalau lagi ngerasa kayak gitu, kayak break dulu latihan, mungkin 3 hari atau 2 hari untuk kayak menempatkan diri kemana gitu. Akhirnya ya udah, nanti setelah udah enakan, pikirannya juga udah tenang, nanti juga kembali lagi ke latihan. Berarti latihannya padat ya? Iya, juga kalau misalnya kita mau persiapan pertandingan, itu kita biasanya latihannya setiap hari pagi sore. Bayangkan kita ada latihan dari jam 7 pagi, lalu jam 12 siang kita kembali ke sekolah untuk belajar. Terus jam 4 pulang sekolah kita kembali latihan sampai malam. Berarti sepadat itu ya Iya. jadwalnya. Kalau misalnya nggak mendekati kejuaraan atau perlombaan itu berapa kali latihannya? Biasanya seminggu 4 kali, sore. Terus gimana sih? Tadi kan kamu kan cerita banyak ya, padat juga jadwalnya. Terus kamu gimana cara manage waktu sama sekolahnya juga? Kalau aku sih belajarnya di sela-sela waktu yang ada sih. Kayak misalkan kayak tadi latihannya pagi sore gitu. Jadi saya biasanya belajarnya waktu malam, waktu di jam kosong gitu. Oh gitu. Berarti emang udah planning ya. Aku belajarnya di waktu malam, aku latihannya jam sekian gitu. Ya, sudah ada. Oke. Kalau boleh tahu seminggu nih jadwalnya gimana aja sih? Seminggu latihan, mungkin untuk hari Senin biasanya latihan sore. Kalau misalnya tidak ada pertandingan ya, Senin itu latihannya sore, namun paginya masih sekolah. Kadang juga pagi dispen untuk latihan fisik biasanya, lalu pulang sekolah nanti latihan lagi. Oh oke. Terus berarti kamu walaupun nggak ada perlombaan, nggak ada kejuaraan, harus tetap push diri buat latihan ya? Iya, untuk menambah ini mental juga, dan teknik-teknik juga kan perlu untuk ditambah. Soalnya aku tuh punya temen kan yang juga atlet di sini. Terus katanya dia kalau misalnya udah muak, udah capek banget ya udah nggak latihan gitu. Berarti kamu tetap push diri ya? Kadang sih ada kan gitu sih Kak. Kalau Oh, misalnya iya. capek banget gitu tuh kayak ada rasa males, tapi itu kan kayak harus dilawan gitu. Bener sih. Ya udah. Bener. Terus kamu pernah nggak rasanya kayak kok kayaknya hari ini nggak enjoy ya? Terus kamu kayak nge-push diri, aku harus enjoy nih. Entah itu belajar di sekolah atau kan pasti latihan capek nih ya. Iya. Terus tiba-tiba di sekolah kayak banyak tugas. Nah, gimana sih caranya kamu biar tetap enjoy dan tetap ngejalanin hari kamu? Teknik sih ada banyak teman yang selalu support sih ya. Di lingkungan juga. Jadi kayak membantu kita lebih enjoy gitu. Terus kayak mungkin kalau misalnya capek banget, mungkin dibuat enjoynya kayak dengerin lagu atau main keluar bareng teman-teman. Berarti kamu juga masih ada waktu keluar buat sama teman-teman? Kadang ada kalau misal pas lagi cuti atau lagi nggak latihan. Keren loh, aku kira padat banget nih sampai nggak punya waktu main. Tetap ada ya? Tetap ada dong. Terus kan kamu tadi udah cerita banyak nih dari TKB terus sampai sekarang ya. Yes. Udah banyak juga yang dijalanin. Ada gak sih sesuatu moral value nih? Maksudnya kayak pelajaran yang berharga banget buat kamu. Misalnya dari perlombaan itu kamu jadi belajar buat lebih konsisten atau yang lain deh, boleh diceritain. Pertama sih kedisiplinan ya. Pasti utamanya nomor satu itu kedisiplinan. Karena kalau nggak disiplin juga nggak bakal jadi apa-apa. Oh iya gitu. Terus yang kedua itu adalah kepribadian menurut aku. Karena kepribadian itu sangat penting. Kayak mengontrol emosi, terus tetap rendah hati itu sangat menguntungkan gitu. Oke. Berarti dari TKB sampai sekarang itu udah banyak belajar ya, terutama di Wushu. Iya. Terus tadi juga banyak banget ya cabangnya. Terus ada nggak sih kayak momen dimana kamu tuh gagal? Terus kayak misalnya nih kamu ikut lomba, terus kamu gagal, terus kamu rasa kayaknya aku perlu bangkit deh. Itu kan pasti orang kalau gagal kan pasti ngerasa down banget ya. Betul. Nah, pernah gak sih kamu kayak gitu? Pernah sih Kak, pernah beberapa kali tuh merasa down. Terutama yang waktu kemarin tahun 2025 saya Porprov itu kalah karena dicurangi, akhirnya kalah di finishing pertama. Itu gitu. betul-betul kayak ngerasa down banget dan itu hampir mogok latihan gitu. Tapi akhirnya ada motivasi dari orang-orang terdekat, dari teman, guru, orang tua, dan pelatih-pelatih, akhirnya kembali bangkit lagi. Semangat lagi ya. Iya. Berarti emang kamu anaknya support systemnya penting banget ya. Iya betul, sangat penting. Oke nih, keren banget loh.
Terus kamu ada nggak nih pesan buat, kan banyak nih teman-teman di sini yang mungkin mereka tuh punya passion, mereka punya bakat juga mungkin kayak kamu, tapi mereka belum berani memulai atau buat ikut lomba tuh mereka belum berani karena mereka takut gagal, mereka takut stuck mungkin. Ada nggak sih pesan buat mereka? Karena apa yang kalian inginkan sesuai jadi diri kalian dan kemampuan kalian gitu. Dan sesungguhnya apa yang kalian inginkan saat ini itu belum tentu akan kalian bisa raih di masa depan. Dan kesempatan tidak datang dua kali. Benar sih. Berarti selain wushu dan selain cabang olahraga, kamu ada nggak sih pengen terjun di bidang apa gitu? Sebenarnya waktu masuk Wushu Sanda itu pengen terjun di bidang panah. Oh, sempet kesana juga. Enggak sempet pengen, cuma sempet pengen gitu. Karena kayak menurutku kayak keren aja panah sambil berkuda. Oh, terus akhirnya kenapa nggak jadi? Dia nggak jadi, lebih tertarik untuk fight aja. Terus ada nggak pengen mau kemana lagi gitu? Pengen ada keinginan lagi nggak? Gak ada sih, udah fokus di satu. Kayaknya udah banyak banget ya. ya. Udah banyak kayak udah jadi dia udah menetap di situ, nggak bisa pindah-pindah. Kayaknya kalau lihat nama Zahira ya? Iya. Kayak udah langsung keluar tuh di benak wushu. Iya. Oke. Terus aku mau tanya dong, kamu kan tadi juga udah bilang kalau misalnya belajarnya malam nih, terus abis itu selain itu juga latihan. Kamu ada nggak metode belajar yang efektif buat kamu? Ada sih. Nyatet kah? Enggak sih, gak nyatet. Kayak cuman baca-baca doang. Terus kayak biasanya gak nyatet sih, di print. Soalnya gak ada waktu untuk nyatet. Jadi di print, nanti dibaca-baca waktu luang. Kalau misal besoknya mau ujian, itu di print malam habis latihan, terus dipelajari yang poin-poin penting dulu gitu. Jadi yang gampang-gampang dipelajari dulu, baru yang susah-susah. Nanti paginya pas bangun tidur habis sholat subuh nanti dibaca lagi. Oh, di-review lagi ya? Di-review lagi. Tapi pernah waktu hari ini fokus latihan terus besoknya ujian? Pernah, malah sering waktu minggunya tanding terus Seninnya langsung ujian, itu sering banget. Dan itu bingung banget buat bagi waktunya. Cuman alhamdulillah selama ini sih bisa terkoordinasi ya. Keren. Jadi ingat ya teman-teman ya, katanya Zahira kalau misalnya kalian mau tetap jalan prestasinya, akademiknya juga jalan, harus tetap bisa fokus dan bagi waktu sebaik mungkin. Terus aku boleh tahu nggak nih, selain dari bidang wushu, kan tadi ada 3 cabang yang lain ya? Ya. Boleh dong diceritain yang lainnya tadi? Kalau kickboxing itu saya cuma pernah 2 kali pertandingan. Di tahun 2020 waktu itu hampir COVID. Jadi di situ alhamdulillah juara emas juga, juara 1 juga. Ya. Terus baru juga kemarin tahun 2025 bulan November itu juga mengikuti kejuaraan kickboxing, alhamdulillah juga juara 1. Kickboxing tuh kayak gimana sih? Sama seperti wushu, cuman bedanya kalau basicnya sih sama, pukul tendang. Cuman bedanya kalau di wushu itu ada bantingan dan tangkapan. Tapi kalau kickboxing itu cuma kick striking. Kick striking itu kayak cuma pukulan dan tendangan saja. Oh, menurut kamu gampang yang mana? Karena aku basicnya dari wushu ya, jadi lebih gampang wushu dan MMA. Oh iya. Soalnya wushu dan MMA itu juga basicnya hampir sama antara bantingannya dan pukulan tendangannya. Tekniknya juga sama. Oke. Kan sekarang tadi kata kamu ada ini ya, ada persiapan lomba ya? Iya, ada. Apa yang perlu dikejar nih sekarang berarti? Yang perlu dikejar target latihannya itu. Target latihannya itu sangat penting karena kalau nggak ada latihan juga nggak bisa juara 1. Benar sih. Berarti lebih ekstra ya sekarang ya? Iya, lebih ekstra. Tergantung juaranya. Kalau kejuaraannya lebih tingkat lagi, latihannya lebih ditingkatkan lagi. Sesuai porsi. Terus misalnya nih, kan kita masa depan kan adalah misteri ya. Misalnya nanti hasil yang kamu dapat ternyata, kan kamu sekarang udah persiapan lomba nih. Terus kamu pasti berharap untuk mendapatkan juara 1 gitu kan. Pasti itu menggebu-gebu banget kan. Terus setelah effort yang panjang, mungkin ternyata hasilnya masih belum sesuai gitu. Lebih ke evaluasi diri sih Kak. Kayak aku kurangnya apa ya, aku kemarin waktu tanding kurangnya apa ya. Jadi kayak evaluasi diri untuk lebih ke depannya itu lebih bagus lagi. Kamu sekarang targetnya selain di tingkat nasional? Nasional. Ada tingkat internasional juga nggak?
Ada, kalau di MMA ada. Di sini ada kejurdun ini lagi persiapan juga. Kamu juga persiapan Ya, ke sana. persiapan. Iya, keren banget. Berarti harus imbang banyak hal ya sekarang Iya. ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang tadi pengen menggali lagi passionnya bersama Zahira yang tadi udah ngejelasin dan juga sharing banyak hal sama kita hari ini, supaya noted ya hari ini apa aja yang bisa kita ambil dari apa yang tadi sharing sama Zahira. Mungkin itu aja buat perbincangan kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar, berkarya, dan sampai jumpa di podcast Osaka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.